Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang tansah maring nikmat dumateng kita, nikmat sehat. Sehat gini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Diparing nikmat sempat ya saged hadir wonten ing majelis ilmu wonten ing Masjid Jami kali niki. Lan diparingi nikmat iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pupuk, kita terus tingkatkan keimanan kita, batas iman kita menika terus meningkat. Ampun ngantos iman kita napa surut, nek saged terus ajeg utawa meningkat. Bapak Ibu yang hormati, di kesempatan malam hari ini akan kami sampaikan terkait dengan bab masjid, karena ada sebagian yang ketika mengelola masjid, jadi hanya masjid itu hanya dipakai untuk sholat wajib saja. Jadi nek sebar adzan, rampung komat, tutup, kunci lawangnya dikunci. Jadi hanya dalam kegiatan apa? Sholat 5 waktu saja. Selain itu terus tutup. Apakah demikian? Nah, ini nanti kita akan baca hadis-hadisnya. Namun yang pertama belum, kalau di Bulughul Maram nanti beberapa hadis sudah langsung menjurus ke hal-hal yang tadi. Tapi karena kita gabung dengan materi yang lain, maksudnya di kitab lain, kitab Bukhari, nanti ada Muslim, ada yang lain, maka nanti yang berkaitan dengan apa? Penggunaan masjid dan apa saja kita nanti ke masjid itu. Baik, yang pertama kita baca hadisnya, tapi artinya saja. Hadis yang pertama diambil dari kitab Bulughul Maram. Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membangun masjid di kampung-kampung dan hendaknya dibersihkan dan diharumkan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Jadi pendirian masjid atau musola atau langgar, di Indonesia Jawa khususnya nanti ana jenenge apa? Langgar. Nah, sini langgar itu enten mboten? Ya mboten enten nek goleki ning bahasa Arab. Eneke musola sama napa? Masjid. Nah, nang Indonesia masjid itu sing nggo Jumatan, nek ora nggo Jumatan, musola utawa langgar. Kalau istilah di zaman Rasulullah SAW, musola itu tanah lapang, tanah yang luas, gitu ya, melebihi masjid. Jadi tanahnya itu lebih luas dari masjid. Tapi tidak biasa dipakai untuk sholat berjamaah. Hanya dipakai itu apa? Sholat Idul Adha dan Idul Fitri, yang posisinya letaknya mau ke Baqi. Jadi dari rumah Rasulullah nanti ke arah Ngetan, ke arah timur, ke arah Baqi. Nah, nanti di situ ada musola, tanah lapang yang biasa dipakai Rasulullah salat malam, salat Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, ketika membangun masjid itu, maka masjid itu supaya diberi wangi-wangian dan diharumkan, dibersihkan. Jadi kudune masjid iki ora ana sawange, kudune lho Pak ya. Masjid kok isine mau sawang tok. Berarti masjidnya ora tau dinapa? Ora tau diresiki. Berarti ini bertentangan dengan perintah sinten? Nabi.
Yang kedua karpetnya mesti napa? Wangi, ora penguk, wangi. Karena apa? Perintah Nabi supaya diharumkan. Mula kenapa nek do ibadah umroh haji niku betah teng masjid. Lah wong masjid niku pertama AC-ne ning ngisor. AC-ne teng ngandhap, Pak. Nek Audi kan AC-ne ning dhuwur. AC-ne ning dhuwur anyep, Pak, teng mriku. Meskipun di siang hari terasa napa? Anyep, nah, nyaman. Terus nanti karpet ini napa? Wangi, Pak. Ning rawani turu. Nek ning Indonesia anyep sithik langsung apa? Lekar gitu. Jadi memang ya diperintahkan Rasul supaya diberi haruman. Nah, maka ini bagi takmir masjid monggo berarti kudu dicepake napa, Pak? Parfum ya. Nah, itu pakai parfum. Nah, paling ora nek arep salat jamaah semproti. Ret ngoten ngene. Entek kok piye tuku neh. Entek tuku neh. Oh nyat memang duit ya kudu nggo napa? Ya nggo ngoten-ngoten supaya masjid niku napa? Mboten kumuh. Masjid niku megah, mewah, ngoten nggih. Sehingga orang-orang itu betah, ngoten nggih. Betah untuk ke masjid. Nah, nek nang mriki kok masjid kok kaya medeni delo-delo ndang mulih dan apa? Masjide kaya ngene. Nah, gitu ya. Tapi coba nek masjide niku wangi, nah, mesti betah teng masjid. Tapi nek nggen kula mboten wangi ya betah, Bu. Terutama bapak-bapak. Sebab bar salat terus napa? Nglekar. Jadi mboten napa-napa terus napa? Nglekar. Alasane napa? Ning masjidku ternyata sejuk. Lah ning omah, lah sejuk piye wong lagi arep nglekar. Mbah, putune Mbah, ngene ra sida. Arep nglekar Mbah kon putu wis ra bakal istirahat iki. Ning masjid sing arep ngoyak-oyak sapa wong alesane ning masjid. Mula sregep ning masjid, durung adzan wis mangkat, bar adzan ra mulih-mulih. Engko nunjuke hadis ya. Hadis ngendap engko mung wonten. Jadi hadis di bawahnya niku ya wonten. Nah, maka umpama cepet ning masjid itu ya wajar. Ora ndang balik-balik niku nggih wajar. Ning ora alasan lho nggih. Jadi yang pertama masjid memang kita buat apa? Senyaman mungkin. Nah, nek iso wis jane AC-ne wis loro. Kipase aja akeh men. Lah ning kene AC karo kipas pleh kipas ya. Nah, ya Pak. Wis monggo lah wong kana mang beda-beda nggih. Nek nggen kula kan nek kipase pateni wis uripe napa? AC subuh-subuh AC diuripe gek loro sisan. Padahal ana sing kulino ora anu ya wis manggon ning pojok. Ketoke ning pojok jane ngindari napa? AC kan AC ning dhuwur, ning pojok kan ora kena. Nggih, karena mang ana sing seneng AC, ana sing mboten. Baik, berikutnya yang kedua. Hadis sekarang kita ambil di kitab Bukhari. Hadis ini dari Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang disabdakan Rasulullah? Salat seorang laki-laki dengan berjamaah dibanding salatnya di rumah atau di pasarnya lebih utama dilipat gandakan pahalanya 25 kali lipat. Ya demikian itu karena bila dia berwudu dengan menyempurnakan wudunya lalu keluar dari rumahnya menuju masjid, dia tidak keluar kecuali untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka tidak ada satu langkah pun dari langkahnya kecuali akan ditinggikan satu derajat dan akan dihapuskan satu kesalahannya. Apabila dia melaksanakan salat, maka malaikat akan turun untuk mendoakannya selama dia masih berada di tempat salatnya. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, rahmatilah dia. Dan seseorang dari kalian senantiasa dihitung dalam keadaan salat selama dia menanti pelaksanaan salat. Hadis riwayat Bukhari. Yang pertama, hadis ini mengabarkan kepada kita bahwa orang yang sholat ini kenapa kok laki-laki? Karena yang diperintahkan sholat berjamaah itu adalah laki-laki. Meskipun perempuan boleh juga berjamaah.
Jadi laki-laki diperintahkan oleh Rasulullah supaya sholatnya di masjid. Bahkan nanti ada peringatan, siapa di rumah ada laki-laki yang tidak berangkat ke masjid dan tidak ada udzur, maka akan aku bakar rumahnya. Nah, ini kan berarti ya napa? Ancaman yang napa? Keras. Omahe arep diobong. Nek ana wong lanang kok ora ning masjid tanpa ada alasan. Maka sebagian ulama, sebagian kaum muslimin berpendapat kalau begitu sholat berjamaah niku napa? Wajib. Karena nek ora wajib mosok omahe arep diobong. Nah gitu. Namun tetap ada yang sebagian besar ulama ya ndak, karena hadisnya niki wau yang sholat berjamaah dapat 25 derajat, yang tidak jamaah dapat 1 derajat. Berarti hukum sholat berjamaah di masjid itu tidak akan mungkin wajib. Kalau wajib, orang yang tidak sholat berjamaah pasti dosa. Karena dalil kalau wajib itu nek ditindakake mendapatkan pahala, nek ora ditindakake dosa. Berarti nek ora berjamaah dosa, tidak mendapatkan 1 pahala. Jadi maka kemudian hukumnya tidak akan naik menjadi hukum apa? Wajib, tapi sunnah yang muakkad. Jadi yang pertama, orang yang jamaah sholat di masjid akan mendapatkan 25 kali lipat dibanding kalau sholat apa? Sendiri. Nah, di masjid tuh ya, catatan di masjid. Yang kedua, ada hadis yang lain nanti 27 derajat. Wis rasa dimasalahke, selawe yo gelem, 17 nggih gelem. Ngoten wae. Utawa selawe karo 17 ya alhamdulillah. Lah kan saya ngoten mawon, mboten cah niki ora usah dawuh napa. Wah, beda karo aku wis rasah. Nek beda salate ora bareng. Ah mboten sah. Beda ora usah jadi napa? Masalah. Memang ada hadis yang mengatakan 27, ada hadis yang mengatakan 25. Selesai. Berarti 25 ya boleh, 27 juga boleh. Tapi syaratnya kalau pengen dilapat gandakan 27 tadi, 25 tadi atau 27 dengan catatan keluar dari rumahnya sudah napa? Berwudu dengan sempurna. Berarti kudune wudu sik iki diterangke. Arep makan ning masjid wudune luput, engko nek makan ning masjid terus piye? Karena di sini wudunya harus apa? Sempurna. Jadi wudunya sempurna seperti apa? Nah, nanti kalau kita melihat pendapat, ada 4 mazhab, pendapatnya ada berbeda-beda. Allah Imam Hanafi itu sing penting papat dilakoni. Papat itu napa? Dirujuk di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Jadi orang kalau wudu itu harus terdiri dari 4 niki. Napa? Membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Wis anggere ana papat iki menurut Imam Hanafi sah. Apakah harus urut? Boten. Oh, ini kalau ngikuti pendapatnya Imam Hanafi berdasarkan surat Al-Maidah tadi. Al-Maidah itu bunyinya meskipun ada wa, tapi wa-nya itu bukan wa dan boten. Tetapi dipendapati seperti gini. Misalkan niki sapa? Pak Rais sama Pak Dawud pengajian malam Sabtu. Sing penting wong loro kuwi pengajian malam Sabtu. Oleh ra Pak Dawud dan Pak Rais pengajian malam Sabtu. Kalau diwalik Pak Rais terus Pak Dawud padha ada masalah. Salah enggak ada salahnya lagi. Sing penting wong loro kuwi mau ning pundi? Pengajian di malam Sabtu. Nah, maka wa itu ya wolak-walik kena gitu. Maka kalau bolak-balik boleh ya berarti wudune
Ora urut ora apa-apa. Ya gitu ya. Niki masalah ora apa-apa. Ngoten ning masalah niki wau napa? Sempurnanya, ngoten nggih, sempurnanya terus sesuai dengan yang dilakukan Rasulullah niku tata carane napa? Urut. Ya ngoten nggih. Tapi sah napa mboten? Lah masalah sah orane niku wau. Kalau menurut Imam Hanafi sah. Tapi kalau nanti Imam Malik beda lagi. Maka kalau kita menurut hanya pendapat imam, Pak nanti so beda-beda terus Pak. Nah, nanti piye-piye kok beda itu ya. Nah, itu nanti kalau beda-beda nanti akhirnya jadi apa? Bingung sendiri. Maka kalau sudah disampaikan itu ya silahkan saja. Nah, maka yang jenengan pedomani yang mana sing kira-kira diyakini yang mana monggo. Ini kali Imam Syafi'i niat itu masuk dalam apa? Masuk dalam rukun. Jadi nera niat wudu ora sah napa? Wudune. Gitu. Tapi Imam Hanafi mboten. Imam Malik niat itu tidak harus. Niat dalam konteks niatnya sing penting ana rentek tidak usah diucapkan. Kalau Imam Syafi'i harus diucapkan, Pak. Mulane nek wudu nika nawaitu wudu'a. Nah itu nggih. Itu tinggal tergantung saja. Maka kalau mengikuti pendapat imam nanti seperti itu. Nah, tapi yang penting bahwa wudu itu sempurna ya sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti kalau ada beda-beda ya dimaklumi saja. Dimaklumi. Jadi kalau tadi Imam Hanafi tidak harus urut berarti bar sikil terus tangan terus muka sudah apa-apa. Namanya juga beda-beda gitu nih. Nanti kalau Imam Syafi'i mengusap kepala cukup 3 helai rambut boleh. Jadi telung rambut tok ngene iki boleh. Maka ada wudu versine mau dingeten tok. Ngeten iki wis sah. Tapi kalau kita kan wudune mboten lagi. Kita air kita napa? Kita ada air kita misalkan kita celupkan terus kita napa buang karena mengusap niku banyune ora di hanya yang ada di sisa-sisa tangan kita kemudian kita usapkan dari depan sini dari rambut tumbuhnya rambut ya Bang ning aja botak nek botak piye ya mboten ya oh kaya tumbuhnya rambut itu urut ya mriki sini sampai sini selesai tarik ke depan kemudian nih ke sini. Nah itu menurut pendapat imam. Ada imam yang wudunya seperti niku, tapi ada wudunya cuma di. Makanya banyak mengkaji, insya Allah tidak banyak bingung, tapi malah banyak apa? Oh kayak wudunya seperti ini, oh kayak wudunya ini. Orang terus sholat murasah, sholat murasah betul saja. Karena kita banyak mengkaji, insya Allah kita paham. Jadi kalau menerangkan, oh begini. Nah, kalau pengen wudhu sempurna ya sempurna seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi menurut sah saja ya. Tapi kalau pengen sunahnya ya wudhu sesuai dengan apa? Sunnah. Nah, berkumur itu kan termasuk apa? Sunnah. Gitu ya, berkumur kemudian mengisap ke hidung niku mensela-selain apa jari ini kan sunah-sunah semuanya mau dilakoni pripun ya kalau udah 4 tadi dosa apa sah kan gitu cuma masalah apa sah ya, gitu. Nah kembali ke sini jadi ketika wudunya sempurna oleh karena itu Bapak Ibu karena kita ngaji niku harus meningkat. Nah, mulai saniki polahe masjid iki kudune awet iki San. Sebab apa? Wudunya dimulai dari napa? Rumah. Karena yang mendapatkan pahala itu ketika berwudu dari napa? Rumah. Nah, ketika berwudu dari rumah, maka ketika berangkat ke masjid, kaki kanannya mendapatkan pahala, kaki kirinya menghapus napa? Dosa. Niku nek mangkate saka omah, Pak. Kalau udah dari rumah bagaimana? Ya berarti dapatnya dari tempat wudunya di mana? Mboten kok kula pengen masjid ngirit mboten maksud kula.
Karena nanti ada dalil lagi. Mana bukti dalilnya? Dalilnya ketika satu kabilah, satu kelompok itu. Ya Rasulullah, rumah saya jual aja ya Rasulullah. Nah, kenapa? Saya pengen rumah dekat apa? Masjid supaya saya bisa berjamaah. Maka Rasul melarang, enggak usah. Pahala yang banyak itu pahala yang rumahnya jauh dari nopo? Masjid. Nah, gitu Bapak. Jadi ketika rumahnya jauh niku alhamdulillah. Lah numpak kendaraan mboten nek isih kuat mlaku lebih baik napa? Lampah. Lah kok nek numpak sepeda ontel ngitunge piye? Mboten sah ngitung wis urusane sing kula. Engko nek ngitungke kono, engko nek sak ubengan apa sak pedalan apa piye ya engko tuh di bulan balen klek gen aku. Itu ndak betul sama. Lah nek kendaraan piye apa digas, saben ngegas, gasti terus ngeng ngoten niku. Tak malah kaya ki mau kampanye. Niku kan nonton bal-balan niku to nggih. Niku kula pun mireng asar mau pun teng Gedongan mriku. Berarti mau rombongan kok Gedongan kita ya. Kula pas teng mriku asar-asar wis wanggrong niku. Kula batin oh kayak arep nonton bal-balan ning waru kae. Ternyata tenan teng mriki rong meneh. Oh, berarti ya bener. Ya, pokoknya melu rong niku ya. Apa ngoten niku kendaraan digas-gas ngeten. Wawalam wis itu diserahke dengan apa? Allah saja. Apa ngitungnya sak bubengan ngeten, sak ban niku lho, sak puteran ngoten ya. Wawalam juga gitu. Nek ngono bane le cilik wae, kene apa puterane oke ngoten nggih. Yang penting yaitu dimulai dari napa? Berwudu. Nah, dimulai dari rumah sampai ke masjid. Wadine di perjalanan batal ya kita serahkan kepada Allah. Nanti kita wudunya di masjid. Ora terus bali mulih. Lah napa? Batal kok wudune ning omah. Kok omah mangkat meneh teko perjalanan batal meneh. Ku gara-gara batal mulah mulih wudu wae. Ya mboten sang marah itu jamaah itu nggih. Nanti jamaahnya wudunya boleh di masjid. Cuma kalau tidak ada halangan, sebaiknya wudhunya di rumah. Kemudian berikutnya, ketika dia selesai sholat ya Pak. Ketika dia selesai sholat masih di tempatnya, berarti ini apa? Zikir. Jadi seseorang yang berhenti di tempat sholatnya, dia akan didoakan oleh malaikat. Apa doanya? Ya Allah ampunilah dia. Kira-kira diampuni napa mboten niku? Sing ndongokke malaikat yakin diampuni karena napa? Malaikat itu makhluk yang tidak punya napa? Dosa. Wong-wong menungso di dosa ndonga ya disik-sik dikabulke. Apa meneh niki malaikat yang tidak punya dosa. Insyaallah dikabulkan oleh Allah. Ya Allah ampunilah dia. Sehingga kita duduk di masjid sambil berzikir, itu malaikat juga apa? Berdoa, mendoakan kita. Kemudian apa? Rahmatilah dia. Rahmat itu berkah. Jadi hidup itu meskipun bergaji kecil, tapi kalau berkah, niku napa? Niku istilahnya temojo kayak. Nah, temojo utawa duite kuwi mau mencukupi. Beda karo duite akeh ning ora cukup, berarti hartanya tidak napa? Berkah. Tidak berkah niku mbok arep duite akeh, rumangsa kurang napa? Kurang akeh. Padahal so nek mati ya kok 2 meter. Kain ya mau berapa lembar. Ngoten to nggih? Tapi ketika hidup di dunia mencarinya sambil sikut kanan, sikut kiri. Wis dhek sapa ora ngerti sing penting apa? Eto. Ya begitu. Kemudian masih ada lagi. Ketika dia itu menunggu iqamat, menunggu salat, maka dia dihitung salat terus menerus. Oh, ini fadilahnya ketika kita salat berjamaah di masjid. Jadi jenengan mlebu masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, kemudian salat qobliyah,
atau kemudian sholat apapun, boleh sholat sambil menunggu napa iqamat. Tapi pomo sholat 2 rakaat terus diam, itu pun dianggap sholat terus menerus. Nanti di bab hadis yang lain, nanti bab adzan itu fadilah adzan, nanti dia kalau dia batal, barulah pahalanya itu napa berhenti. Batalnya bagaimana? Batalnya ketika dia berucap logho, mengucap logho, berbicara dengan temannya, maka pahalanya menunggu sholat berhenti. Maka setan itu pinter. Wis tengok-tengok api-api, wis dikir gitu, wis metekung ngeten, tiba-tiba teko kancane langsung, aku mau ngerti kowe ning gawok. Oh, aku yo ning gawok. Ayo wis. Padahal mau ning menenge bareng ditablek. Mau ning gawok. Oh, ning gawok. Alah gua golek soto. Ngene ya. Akhire wong loro napa? Mau ning meneng wis anteng dadi napa? Lah ning nek dijak omongan apa ya terus apa? Meneng kan ngoten nggih. Nah, itu repotnya kita niku. Nah, tapi biasanya kalau dicaplek ya dulatke saja. Nggih. Ya, sudah ngoten mawon ya. Kita melanjutkan apa? Berzikir. Karena di antara adzan dan iqamat niku napa? Ada doa yang ijabah. Antara adzan dan iqamat menunggu saja dianggap sholat. Diamnya itu juga dianggap sholat, kita berdoa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi waktu antara adzan dan iqamah itu waktu yang sangat luar biasa. Ning kebanyakan manusia napa? Lali to Pak ya. Sing ndonga karo sing ora kira-kira kathah pundi Pak? Malah ana gone ngarepan kono tok. Dadi mlebu masjid iki nek qomat durung mlebu maning dhuwur kendaraan karo jatuh sasesane lho. Niku malaikat arep nyatet piye? Arep tak catet urung mlebu. Nek mlebu kok ya jeneng kono. Gitu. Padahal mencatatnya itu kalau sudah masuk ke masjid. Siapa yang menempati shaf pertama, maka dia akan mendapatkan paha yang enak. Tapi kalau salat Jumat akan mendapatkan shaf yang pertama niku napa? Onta, seperti kurban onta. Shaf kedua seperti kurban sapi, kambing, ayam, telur. Nah niku nek arep nyatet niku mau arep dicatet di sini jaba, padahal mangkate jane yo risik. Ning nek ora dicatet piye wong wis mangkate awet mau. Dan ketika khatib naik mimbar, maka malaikat terus ikut mendengarkan khotbah. Berarti sing teko keri pripun? Ora dicatet. Mboten kula lho niku hadis iki, hadis iki. Kok medeni men to? Iki pengajian kok isine kok medeni men. Nek wedi terus esuk aja dibaleni ning malah wedi malah aku ora mangkat sisan. Ya, berarti kira ora tersinggung gitu. Kudune sing ngeten-ngeten iki tersinggung. Nek tersinggung terus pripun? Sesuk ora dibaleni meneh ya, Pak. Sesuk dirubah. Nek ngono adzan aku langsung apa? Mlebu. Manggon ning pojokan lendetan tembok. Walah. Oh ngantuk. Gitu. Jadi yang kedua, hadis yang kedua, fadilahnya adalah ketika kita berangkat ke masjid dengan catatan sudah berwudu, maka akan dihitung pahala kaki kanan, mendapatkan pahala kaki kiri, diampuni dosanya dan mendapatkan pahala 25 derajat. Dan kita ketika menunggu iqamat, kita dianggap sholat termenus, dan ketika kita selesai sholat, kita juga didoakan oleh malaikat. Napa mboten luar biasa niki. Ngene kok ya jane mlebu neraka sing salah sapa ngono jane. Apa ya sing salah iki sapa wis sudah diampuni dosanya, doanya dikabulkan. Terus kok isih pengen ning neraka iki sing salah piye ngono. Sing kita nek jejami mboten enten iki, wajah-wajah
masuk surga semua nih. Ketinggalipun beda. Mboten enten sing mampir sik. Ning ya sing pengin mampir ya piye meneh. Aku moho aku pengen mampir kok ya wis. Dijak kon mlebu ora gelem, geleme pengen apa? Mampir. Dikirane ning neraka niku kumasane kepenak. Kaya sing nggih ben klatur kene lho. Besok saya kalau masuk neraka, wah saya akan ketemu artis-artis dari Amerika. Rumangsane yang artis Amerika diobong kok terus kaya apa, Pak? Rumangsane artis Amerika itu sebenarnya wajahnya ganteng-ganteng mboten diobong kok wajahnya ganteng. Ngono kok ya jadi pamerke gitu. Jadi kan menentang ayat-ayatipun apa? Allah. Baik, yang berikutnya yang ketiga, aku mendengar Ummu Darda berkata, Abu Darda datang menemuiku dalam keadaan marah. Aku lalu bertanya kepadanya, apa yang membuatmu marah? Maka dia menjawab, demi Allah, tidak ada yang aku kenal dari umat Muhammad kecuali bahwa mereka selalu sholat berjamaah. Nah ini ternyata juga sudah terjadi di era zaman dahulu, itu sudah banyak meninggalkan apa? Jamaah. Jadi sholat ini pun mboten apa? Jamaah. Jadi sudah terjadi juga di zaman waktu itu. Maka ketika itu dia mengetahui bahwa umatnya Rasulullah iku sukanya berjamaah. Dan ada dalil lagi, siapa yang lepas dari jamaah maka seperti ibaratnya seekor domba atau kambing yang lepas dari apa? Gerombolannya. Dan di situ ada serigala. Kira-kira domba sing uculmu pripun? Nah, itu bisa dimakan oleh apa? Serigala. Nah, itu berarti orang yang sendirian tidak berjamaah resikonya bisa dimakan serigala. Maka kita diharapkan berjamaah. Jadi berjamaah itu kuat, Pak. Kalau kita tidak berjamaah, kita itu lemah. Disepelekan oleh orang lain. Padahal umat Islam itu umat yang terkenal kuat. Dan Rasulullah SAW diberi kekuatan, diberi musuh itu takut kepada Rasulullah itu sejauh sebulan perjalanan. Jadi orang-orang kafir itu jane ketemu Rasulullah niku wedi, Pak. Tapi ketika mereka berani menganiaya Rasul nek rombongan. Jadi wanine niku rombongan. Jadi sebetulnya orang-orang kafir itu kalau ketemu dengan umat Islam niku takut. Tapi sekarang kalau umat Islam tidak ditakuti ya karena kita tidak menakutkan. Kita masih jadi umat yang seperti apa, Pak? Bui. Jadi kita ini nek arep-pil nutok dibutuhke. Ini 50 pas lawe. Ha ngene langsung mak gruduk. Rampung tendangi kabeh wis. Nggih mboten. Lah wong diundake 100 juta gajine kok terus joget-joget niku terus pripun, Pak? Ini saya tadi kemarin baca ya. Jadi baca. Wah, seandainya ada ormas tertentu di Indonesia itu ditiru oleh pemerintah kita, wah pemerintahan kita akan hebat. Kenapa? Seorang yang menjadi pimpinan itu tidak mendapatkan gaji dari pimpinannya. Tapi kalau dia bekerja di sekolah, dia dapat gaji. Dia ada rektor, dia dapat gaji. Dia dari dokter, dapat. Tapi kalau dia jadi pimpinan, tidak dapat apa-apa. Dan nyatanya di organisasi itu tidak ada yang namanya korupsi. Karena apa? Hidupnya untuk pengabdian. Nah, seandainya ini umpama presiden ora ono gajine ngono terus pripun? Presiden, DPR, gubernur tidak ada gaji. Cuma gajinya apa? Ya nek rono rene gratis gitu. Ya sama, kita juga itu tadi kalau kemana-mana ya tidak mengeluarkan uang sendiri. Sana tiket ditukokke. Sana tiket lagi. Tapi sudah tidak ada gaji. Sehingga pikirannya apa? Pengen mengembangkan organisasinya. Wah itu mau dilakukan dah Indonesia apike. Lah wis nampa 100 jutain joget-joget bareng omahe diobong. Nah, bingung. Lagi njaluk ngapura gitu ya. Karena apa? Tidak punya empati sama
sekali. Beda Nepal apalagi ngeri lagi. Nepal nggih bener nggih. Nepal itu malah senjatanya dijarai semuanya lari karena memang itu di sana sampai seperti niku. Karena katanya dia menengok di Indonesia, Indonesia jadi ya hebat bisa ditiru. Nah, itu baik. Itu kita tidak usah ke sana aja. Maka kita jadi umat Islam jangan seperti ini tadi, buih tadi. Kita umat Islam itu umat yang berjamaah. Kalau berjamaah menyatu, insya Allah kuat. Maka insya Allah nanti akan apa? Ya badatun, thayyibatun, warobun, wafur. Sering kami sampaikan, Arab Saudi itu hanya punya satu tambang saja, namanya tambang minyak. Itu aja kayanya luar biasa. Brunei juga cuma punya tambang minyak. Indonesia orang mau tambang, nambangi barang ya. nambangi no ya. Wah, ketoke kaya dorang mudeng ya. Berarti pengajian tenanan ngono nek mriki. Wah. Jadi saking anune kokeane nambang ya ngono ya kaya saking oke. Jadi kita itu banyak sih, ada tambang emas, ada tambang nikel, ada tambang ini. Orang kaya niku pripun? Karena kita tadi umat Islam tidak bersatu, tidak berjamaah. Seandainya bisa berjamaah, kita kan mayoritas. Gitu gitu. Nek mayoritas kan gampang. Sayangnya kita belum bisa menyatu. Masih kita mikir ke awake dhewe. Nah, itulah kesalahannya di situ. Kesalahannya kita masih sendiri. Kalau sendiri ya tadi seperti domba yang lepas dari rombongan, pasti akan diterkam oleh serigala. Nah, itu. Dan itu sudah terjadi zaman setelah era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian menyatulah kita umat Islam supaya apa? Kita kuat. Baik, kita lanjutkan di hadis yang keempat. Oh, hampir habis satu hadis lagi, nggih. Napa enten pertanyaan mboten niki? Bapak Ibu, enten pertanyaan mboten? Atau saya beri kesempatan dulu. Oke, barangkali ada pertanyaan Bapak Ibu di bab masjid niki baru 3 hadis. Yang bertenten saya baca lagi satu hadis, mudah-mudahan nanti selesai isya. Betul nggih? Baik, hadis yang berikutnya nomor hadis di kitab Bukhari 614 dari Abu Musa berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling banyak mendapatkan pahala dalam sholat adalah mereka yang paling jauh jarak rumahnya ke masjid. Karena paling jauh dalam perjalanan di masjid dan orang yang menunggu sholat hingga ia melaksanakan sholat bersama imam lebih besar pahalanya dari orang yang melaksanakan sholat kemudian tidur. Oke, pun bisa. Barangkali demikian Bapak Ibu. Jadi ini hadis yang menguatkan tadi bahwa perjalanan itu yang jauh rumahnya itu akan mendapatkan pahala lebih banyak. Ning boten sah le omahe mriku terus mlakune ngetansik mriku terus ngidul boten sah. Ya cukup langsung ke sini, langsung masuk ke dalam masjid. Gitu nggih. Boten sah mubeng-mubeng. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.